Ada nggak keinginan sekarang? Saya ingin sholat terus menerus. Ada? Lihat saya semuanya, lihat saya semuanya. Kalau sholat terus menerus yang dimaksud adalah seperti gerakan-gerakan sholat, atau kita itu nggak ada gunanya hidup. Hayo melakukan itu. Betul nggak? Jadi sholat yang melakukan itu, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib sudah selesai. Tetapi dari yang dilakukan itu apa dampaknya untuk menjaga kita dari duhur sampai asar? Selamat. Asar sholat lagi. Apa dampaknya untuk menyelamatkan kita sampai yang maghrib? Minimal atau tidak ngomongin orang aja udah bagus. Coba. Dah hayang wae atuh. Meni resep. Padahal udah jelas ya. Yang membicarakan keburukan orang, yang membicarakannya sudah pasti buruk. Tetapi yang dibicarakan belum tentu. Itu kan persepsi dia aja. Betul apa tidak? Ya. Nih tantangan lagi. Oh ternyata sholat yang bagus itu harus terus menerus. Allazina hum ala sholatihim daimun. Ada gak keinginan Bapak Ibu dalam batin? Gimana ya saya bisa sholat terus menerus? Ada? 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 Nah kalau ada berarti sudah punya kehendak. Pasti dikehendaki Allah. Percaya deh sama saya. Tapi kalau sudah diajarkan begini, sedikit pun tidak ada. Yuk sekarang kita lihat. Pernah lihat pelangi? Pernah. Pelangi tidak pernah tertarik pada hari tanpa awan. Mereka hanya mengikuti badai. Pelangi itu ternyata tidak tertarik pada hari tanpa awan. Dan kalau tidak ada awan, tidak terjadi pelangi itu. Dan syarat untuk terjadi pelangi harus ada awan. Saya tanya sekarang, pelangi indah enggak? Indah. Awan? Awan hitam. Ya. Ini adalah suatu isyarat bahwa di balik sesuatu yang kita tidak suka, awan, selalu ada sesuatu yang menyenangkan, namanya pelangi. Tapi pelangi selalu lahir kalau sudah ada awan. Percaya nggak Bapak Ibu? Kalau kita mau menghadapi tantangan, terutama segala hal yang kita tidak sukai dalam hidup, dan kita bisa menerima seutuhnya, selesai itu, dan akan berubah menjadi indah. Percaya deh sama saya. Dan ini harus dipraktekkan ya. Kecuali kita menantang diri sendiri, kita tidak akan belajar, tidak akan tumbuh. Jadi tantangan-tantangan yang saya sampaikan tadi, itu baru sebagian ayat yang saya sampaikan tadi. Sekarang, cobalah kita belajar menantang diri sendiri. Karena kalau kita tidak menantang diri sendiri, kita tidak akan belajar. Dan kita tidak akan tumbuh. Yuk sekarang tantang diri kita sendiri. Bilang sama diri sendiri, saya pasti bisa mencapai itu. Saya pasti bisa mendapatkan esensi dari ayat itu. Saya pasti bisa merasakan esensi dari ayat itu. Yakinkan dalam diri. Tantang diri kita sendiri. Berani? Yes. Bagus. Pendidikan adalah seni untuk menantang dan mengatasi. Makanya kita diajarkan untuk belajar. Kita belajar di sini, ini adalah sistem pendidikan. Dan beruntung ya di Indonesia, kajian-kajian yang semacam ini begitu dijamin oleh undang-undang. Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Tidak ada negara sebebas Indonesia. Bahkan di Arab sendiri, belum tentu kajian-kajian seperti ini diizinkan. Kalau membaca Al-Quran, menghafal di sana boleh. Tapi giliran mengkaji, di sana sangat ketat dan terlarang. Di Indonesia begitu terbuka. Jadi pendidikan itu adalah seni untuk menantang dan mengatasi. Makanya semakin banyak lembaga pendidikan yang mengajarkan kesadaran, maka itu adalah seni. Sehingga kita bisa melihat tantangan sebagai sesuatu kesempatan dan kita bisa mengatasinya. Tantangan besar dalam hidup adalah mengubah tragedi menjadi kemenangan. Setuju?
Mengubah kesedihan menjadi kesuksesan. Dan mengubah kebingungan menjadi kepercayaan diri. Tadi saya tes ya, percaya dirinya tadi pakai gelas ini. Ternyata sudah dibuka, sudah kosong, di bawah bagaimana? Siap? Yuk sekarang ya. Semua tragedi ubah menjadi kemenangan. Kesedihan ubah menjadi kesuksesan. Kebingungan ubah menjadi kepercayaan diri. Dan kalau kita bisa mengubah semuanya, luar biasa, hidup itu menakjubkan. Bapak Ibu, ada yang belajar agama bingung? Ada yang belajar agama bingung? Ada? Kalau saya dulu bingung. Saya disuruh berdoa ke atas sama bapak saya. Dan saya bilang, bapak saya selalu bilang, kamu harus minta sama yang di atas. Ya udah, kata bapak saya minta yang di atas, ya ke atas aja. Tapi di satu sisi bapak saya mengatakan Allah tuh lebih dekat daripada urat leher. Nah itu tadi pakai kudu kalu. Bapak ibu bingung gak dengan gitu? Wah bapak ibu mah enggak ya. Kalau saya bingung terus terang. Waktu kecil aja saya bingung. Jadi kalau bapak saya, Pak kalau berdoa tuh gimana? Turutan we bapak. Kalau doa begini. Nyunkeun ka saha kan di luhur. Suatu saat bapak saya ngomong beda. Allah teh leuwih deket tibatan orang gegerong orang. Tah bapak saya bilang. Kamari bapak cenah Allah teh di luhur, ayeuna cenah leuwih deket. Kan bingung kalau saya. Kalau bapak ibu enggak bingung? Hebat ya, enggak bingung. Kalau saya ditanya sama ayah saya, gimana caranya saya supaya bisa mengingat Allah? Ya wiridan. Wiridan. Kumaha carana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah kan ia menyebut Pak sanes emut. Bapak saya mulai bingung. Dan saya juga bingung kan, tapi saya menularkan kebingungan sama bapak saya. Iya kan saya disuruh mengingat, tapi malah disuruh menyebut. Sedangkan di Quran tidak ada perintah menyebut, yang ada tuh mengingat. Fazkurullah dzikran katsir, kan begitu. Fazkurullah kadzikrikum abaakum. Mengingat Allah itu seperti kamu mengingat bapakmu. Itu kata Quran. Kan saya diajarin sama bapak saya. Jadi maka saya nanya. Bapak ibu enggak bingung ya disuruh zikir langsung aja. Nyebut-nyebut ya. Kan zikir bahasa Arab artinya ingat ya. Nah, kalau saya mah suka bingung. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau kebingungan ini bisa kita ubah, nih suatu saat begitu menemukan titik terangnya, kebingungan bisa diubah menjadi rasa percaya diri. Makanya saya tidak goyah iman saya. Karena saya sudah tidak mengalami kebingungan. Saya sudah menemukan dan merasakan sendiri. Jadi bagus nggak kalau begitu bingung? Bagus. Jalan untuk menemukan kepercayaan diri. Bagus nggak tragedi? Bagus. Itu jalan menuju kemenangan. Bagus nggak kesedihan? Jalan menuju kesuksesan. Oke? Oke. Jika tidak ada tantangan dalam hidup, maka tidak ada kesenangan. Nih, saya kasih tahu. Bapak Ibu naik gunung. Tantangannya banyak. Pernah jatuh di Soledad, ngos-ngosan. Begitu sampai di puncak gunung, merasa senang? Ingat, kesenangan itu bumbunya ada pada tantangan. Kalau tidak melewati tantangan itu nggak ada bumbu, hambar aja. Sama seperti Bapak Ibu, ketika lewat jalan yang lenggang, datar, tidak ada kesenangan. Karena tidak melewati jalan yang macet. Tapi begitu lewat jalan macet, merasakan kemacetan seperti apa rasanya. Begitu masuk jalan yang lenggang, dan kita merasakan senang jalan lenggang, jangan lupa, itu jasanya jalan macet. Bumbunya itu ada di jalan macet. Kalau tidak melewati itu tidak ada. Pernah mengalami kesulitan uang? Begitu dapat uang, senang?
Nah, harus berterima kasih pada kesulitan gak ada uang. Dan mau rasa nikmatnya punya uang deh kalau tidak melewati itu. Kita mah sering melupakan itu. Padahal kita diantarkan pada kesenangan itu oleh kesedihan. Kalau begitu saya mau nanya, kesedihan dengan kesenangan kalau begitu penting? Itulah dalam ajaran Cina disebut yin yang. Yin yang itu ajaran keseimbangan. Jadi baik buruk benar salah itu harus diberi ruang. Beri ruang di sini, ya. Siap sekarang memberi ruang pada orang yang tidak disukai? Siap? Saya saksikan hari ini. Begitu siap dan kita bisa menerima mereka apa adanya. Lihat, kasih sayangmu akan tumbuh. Bahkan suatu saat, boro-boro orang yang menyayangi, yang tidak menyayangi aja kamu sudah sayang, apalagi pada yang menyayangi. Tidak ada alasan untuk tidak menyayangi. Keren gak kalau gitu? Tah didinya mencapai puncaknya spiritual itu nyaah kanu ngewa. Bisa menyayangi orang yang membenci kita. Dan itu perlu latihan Bapak Ibu. Kalau gak latihan cuma dengar-dengar gini, ada artinya ngaji dengan saya. Dan nanti habis ini langsung praktek. Nanti keluar dari sini udah langsung. Peristiwanya akan langsung ada. Terus yang bilang siap tadi. Langsung biasanya suka otomatis. Ya, suka otomatis. Ya, praktek. Praktek. Saya kadang-kadang untuk menunjukkan keyakinan pada seseorang itu perlu saya membuktikan dulu. Saya tempo hari pergi ke tambak, ada jamaah saya punya tambak. Itu saya ingat tanggal 3 itu bulan Oktober. Nah, di samping rumah tempat tinggal di tambak itu ada pohon kelapa bagus sekali. Lagi ngobrol seperti itu, ada feeling dalam batin saya itu, kayaknya si pohon kelapa ini pengen ngobrol sama saya. Udah saya samperin. Udah saya usap-usap. Kamu belum berbuah. Berbuah tuh ya. Sing aya manfaatna hirup teh. Gitu. Dan orang-orang yang di kursi sana mengira saya sedang berdoa. Saya mau ngobrol, udah selesai. Saya udah pulang ke sini, kemarin tanggal 19, tiba-tiba saya dikirim video. Itu pohon kelapanya berbuah. Kelapanya udah gede-gede. Saya juga bingung ya, karena baru 16 hari, tanggal 3, tanggal 19. Secepat itu. Jadi saya cuma ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu semua, ternyata di alam semesta ini semua itu perlu diajak bicara. Mereka tuh ingin dihargai. Mereka tuh ingin dihormati. Pohon saja kalau diajak bicara bahagia. Cinga tuh tong cuek-cuek ting, ya. Boro-boro tangkal, ya. Teman sekasur aja jarang bicara. Betul nggak? Aduh, ya. Banyak bicara ya. Perbanyak pelukan, pelukan itu menyehatkan, ya. Saya harus membuktikan dulu. Untuk menunjukkan bahwa pohon aja bisa diajak bicara, saya tunjukkan. Kenapa begitu? Nah ini sainsnya. Pohon kelapa itu kan isinya air. 75% air. Otak kita 75% air. Jadi keberadaan air di alam semesta ini sangat penting. Bahkan otak kita bisa menerima pelajaran hari ini karena ada air. Coba kurang minum. Ini otak kita juga kalau kurang air, dia juga susah, memorinya menjadi lemot. Makanya kalau memori kita agak sedikit lemot, susah ingat, minum yang banyak. Itu dianggap sepele, ini sains. Kalau kepala pusing, minum yang banyak. Tangan pegel-pegel, minum yang banyak. Sebetulnya itu hanya isyarat di tubuh kita kurang air, itu aja. Ini ada risetnya dari Profesor Masaru Emoto. Ada riset di Jepang bagus sekali. Begini risetnya. Ini toples 1, toples A, toples B, toples C. Ingat ya. Toples A, toples B, toples C. Nasi dari rice cooker yang sama dicolek. Masukkan toples A,
toples B, toples C. Jadi sama nasinya. Tutup aja toples. Toples A dikasih tulisan terima kasih. Toples B dikasih tulisan kamu jelek. Toples C tidak ditulisi apa-apa. Riset yang dilakukannya adalah semua orang yang melewati toples ini harus membaca. Jadi yang lewat toples A, terima kasih. Yang lewat toples B, kamu jelek. Gitu aja, risetnya begitu aja. Kemudian toples C, itu tidak ditulisi terima kasih, tidak ditulisi juga kalimat-kalimat yang lain. Kosong, tidak disapa. Apa yang terjadi? Dugaan sementara yang akan membusuk lebih awal itu toples B. Yang ditulisi kamu jelek. Ternyata toples A yang dibilang kamu terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu ternyata respon nasi itu luar biasa. Yang disebut terima kasih, nasinya itu betul mengalami proses pembusukan, tetapi seperti tape, fermentasi. Tidak bau. Nah yang toples B itu busuk. Yang toples C yang tidak disapa, ternyata di luar dugaan busuknya lebih cepat. Jadi diabaikan itu ternyata lebih cepat busuk. Jadi kalau kalian diabaikan, dipuji enggak, dihina enggak, busuk itu cepat. Menurut riset begitu, ya. Ini saya sebagai saintis saya bicara dari aspek sains. Jadi kalau ada orang memuji, ada yang menghina, itu bagus. Seimbang. Ini yang muji enggak ada, yang menghina juga enggak ada. Berarti kalau orang itu masih menyediakan waktu untuk menghina kita, dia tuh sebetulnya masih cinta kita. Nah ini toples C ini tidak disapa, busuknya lebih duluan. Makanya yang tidak disapa ya, jablay itu duluan tuh busuknya. Hadirin, hanya mereka yang menghadapi tantangan yang tidak biasa yang dapat memamerkan kesuksesan yang tidak biasa. Nih saya kasih tahu. Kalau kita bisa mencapai kesuksesan lewat tantangan biasa, tentu saja kita juga tidak merasa bangga kan. Tapi kalau kita bisa mencapai tantangan yang tidak biasa, melewati tantangan, dan kita bisa mencapai kesuksesan lewat tantangan yang tidak biasa, apalagi yang luar biasa, pasti ada kebanggaan bukan? Bukan kesombongan, kebanggaan. Ternyata saya bisa melewati tantangan ini. Tantangan ini tidak biasa, tantangan ini luar biasa. Dan saya bisa melewatinya. Dan saya bisa mencapai kesuksesan setelah melewati ini. Pasti kan ada. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin gak mencapai hasil yang luar biasa? Sebelah sini? Kok ibu-ibu aja, bapak-bapaknya kan? Ingin gak mencapai hasil yang luar biasa? Percaya gak tantangannya luar biasa? Mau melewatinya? Beda suaranya dengan tadi. Pas inginnya semua kan ingin. Siap melewatinya, nah mulai. Tidak semua kompak. Ulangi. Ingin mencapai hasil yang luar biasa? Yes. Percaya tantangannya luar biasa? Yes. Mau melewati tantangan itu? Praktek. Apa untuk mencapai kesadaran seperti yang saya alami ini? Saya tidak mengalami tantangan. Saya harus kehilangan segalanya. Saya pernah kehilangan segalanya. Saya kehilangan rumah, kehilangan uang, kehilangan emas, kehilangan sertifikat. Apakah untuk mencapai kondisi kesadaran itu gratis gitu? Tidak Bapak Ibu. Tidak. Makanya saya sudah sampaikan tempo hari ya. Kalau upami hoyong tepang sareng semar, kedah masihan sasajen. Sasajennya apa? Memberikan yang kita suka. Itu sok. Tah eta tantangannya itu. Memberikan yang kita suka. Raresep apan kana artos teh nya? Nepi ka jadi para redit kan? Tah eta.
Jadi tantangan itu hadir untuk dihadapi dan diatasi, bukan untuk dihindari. Nih, saya kasih tahu. Siapapun yang selalu menghindari tantangan, tidak akan menjadi siapa-siapa. Sama seperti ayat-ayat yang tadi. Kalau cuma dibaca saja, diterima saja, tetapi tidak ada action. Tidak ada action. Tidak ada upaya, ikhtiar untuk mencapai itu. Tidak ada artinya. Tetapi hebatnya Bapak Ibu, di alam semesta ini ada hukum namanya bertindak tanpa tindakan. Bertindak tanpa usaha. Itu hukum. Ternyata kalau kita ingin mencapai sesuatu dengan cara yang sangat keras untuk mencapainya, makin sulit untuk dicapai. Tapi kalau kita santai-santai saja, menikmati setiap momen, malah justru yang kita capai melampaui ekspektasi kita. Ini saya bagikan ya rahasia ini. Jadi jangan percaya kalau untuk mencapai sesuatu harus kerja keras. Jangan percaya mencapai sesuatu harus kerja cerdas. Yang penting kerja ikhlas. Makanya terlalu serius. Nah, ajaran leluhur kita bertindak tanpa tindakan, tindakan tanpa usaha. Dalam ajaran leluhur kita, init bari cicing, milampah tengah lengkah. Jadi hebat leluhur kita itu ya, sudah melampaui Sokrates lah leluhur kita. Jadi setelah saya coba membandingkan kata-kata bijak dari Yunani dengan kata-kata bijak dari leluhur kita, aduh luar biasa. Apalagi kalau kita bisa menangkap kecerdasan bahasa para leluhur kita. Coba perhatikan. Di China, di Yunani, sudah terkenal peribahasa tadi. Belajar bertindak tanpa tindakan. Belajar tindakan tanpa usaha. Leluhur kita mah udah lebih keren lagi. Bilangnya apa? Sing diajar init bari cicing, milampah tengah lengkah. Init pergi, tapi bari cicing, tapi nggak kemana-mana. Milampah tengah lengkah, ya milampah. Jadi kita pergi, tetapi tidak melangkah. So, kumacaran. Itu yang disebut dengan belajar untuk menggunakan kelembutan alam. Itu yang disebut dengan menari dengan tarian semesta. Makanya jangan melawan hukum alam. Tugas kita itu adalah menselaraskan diri dengan hukum alam. Itu yang diajarkan leluhur kita. Pernah gak Bapak Ibu berupaya mencapai sesuatu malah tidak mencapai? Tapi udah santai aja, riang aja, gembira saja, malah mencapai. Pernah gak? Mungkin ada satu kejadian dalam hidup kita seperti itu. Itu sebetulnya semesta sudah ngasih isyarat, cuman kitanya gak ngerti-ngerti. Makanya dalam spiritual Bapak Ibu, lihat orang yang bernafsu ingin mencapai jatuh di tengah jalan. Belajarlah seperti pohon. Tidak terburu-buru tapi mencapai. Lihat pohon pisang. Tumbuh dari anak, tumbuh sampai tumbuhnya itu tidak kelihatan oleh kita. Bahkan dipencerong gini, nggak kelihatan tumbuhnya. Tetapi kalau ditinggalkan 2 minggu, jangkung. Pancerong deui teu katingali. Tinggalkan 2 bulan, geus aya jantungan. Betul? Jadi tumbuh secara alami dan mencapai. Oleh karena itu, kalau kita ingin melakukan perubahan dalam hidup, berubahlah secara alami. Jangan yang instan, pengen cepat bisa, pengen cepat sampai. Lihat ya, orang yang naik sepeda motor, pengen cepat sampai, labuh. Dan yang suka tergesa-gesa ngebut dengan yang biasa tuh, nyampe ke sananya sama. Beda beberapa menit aja. Cok. Betul gak? Coba sekarang dipraktekkan. Semua yang saya bicarakan ini perlu praktek. Tantangan dalam hidup selalu mencari pemimpin. Karena pemimpin sukanya mencari tantangan. Jadi kalau ada tantangan sebenarnya kita sedang disiapkan menjadi pemimpin.
Setidak-tidaknya memimpin diri sendiri. Dan kalau kita sudah bisa memimpin diri sendiri, ciri pemimpin itu suka tantangan. Dan tantangan itu mengandung benih kemuliaan. Justru benih kemuliaan itu adanya di tantangan, adanya di rintangan, di sesuatu yang kita tidak suka. Impian selalu berada di balik penghalang. Oleh karena itu maka biarkanlah diri kita dihiasi oleh pelajaran yang diperoleh melalui kesulitan dan tantangan. Biarkan hidup ini dihiasi oleh pelajaran yang isinya apa? Kesulitan dan tantangan. Jangan cengeng Bapak Ibu. Sok atuh, praktek. Sebetulnya sudah saya rinci tadi. Tantangan, rintangan Bapak Ibu banyak? Banyak? Oke, sekarang jangan dikeluhkan. Hadapi dengan penuh sukacita. Hidup adalah permainan. Hidup bukan perlombaan. Tidak usah berlomba dengan siapapun. Tidak usah bersaing dengan siapapun. Jadilah diri sendiri. Nikmati setiap momen. Apapun yang terjadi dalam hidup, hadapi dengan penuh sukacita. Giliran nyanyi, nyanyi aja. Giliran joget, joget saja. Santai aja. Percaya sama saya. Seperti pohon, ada saatnya tumbuh, ada saatnya mekar, ada saatnya berbuah. Semua ada waktunya. Jangan melawan hukum alam. Jangan pengen buru-buru. Jangan pengen cepat. Makanya ada kata-kata, menarilah dengan tarian semesta. Itu yang disebut dengan hidup mengalir. Hidup mengalir itu bukan cicing di bawah palid. Kita mah tuh sorban palid. Ya. Jadi ya, hidup mengalir itu kita tidak terlalu maksimal, tapi tidak terlalu minimal. Di tengah-tengah saja. Sedang-sedang saja. Jangan sampai kita mengorbankan kesehatan buat uang. Setelah itu uang dipakai untuk membeli kesehatan. Bapak Ibu, terutama bapak-bapak. Jamnya istirahat. Cing atau jam 12 peting matong gawe wae. Kerja itu dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore sudah. Selanjutnya bercengkrama dengan pasangan, bercengkrama dengan anak, dengan cucu. Luangkan waktu lebih banyak dengan mereka. Itu ternyata meningkatkan kecerdasan. Sehingga cara kita mengatasi masalah jadi lebih hebat. Makanya meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita cintai bukan kesia-siaan. Malah justru memberikan energi baru. Tapi banyak orang yang salah dalam hidup. Dikiranya ya hulu jadi sirah, apa? Ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya. Hulu jadi suku, suku jadi hulu. Istilahnya orang Sunda ya. Yang hidupnya banting tulang. Aduh tulang dibanting-banting. Ya nyeri awak atuh. Betul gak? Coba sekarang dibuat lebih santai lagi. Belajar untuk bisa mengerem keinginan lebih. Kalau sudah punya, nikmati dulu yang kita punya. Nikmati dulu yang kita punya. Mau piknik, piknik. Mau beli sepatu bagus, beli. Mau beli baju bagus, beli. Nikmati hidup. Coba aja. Dengan rileks yang semacam itu ternyata berkah semesta jauh luar biasa. Dibandingkan ketika kita menukar kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Capek. Itu yang disebut dengan bertindak tanpa usaha. Tah eta ajaran leluhur kita. Ini bari cicing. Milampah tengah lengka. Tejiga. Tapi hasilnya luar biasa. Gitu. Ya maka tinggal lewe, kaditu kadieu capek. Tapi nginjem wae.
Punten Bapak Ibu ya, suka gurau kalau saya. Ya ini mas sekalian aja ya. Karena kalau ngomongin di belakang itu nggak enak ya. Kalau di depan kan tidak gibah ya. Ya. Jadi sekarang kita simpulkan, ternyata untuk bisa mengenal jati diri kita itu, maka kita perlu tantangan. Dan ternyata tantangan itu bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dan diatasi. Jadi sekarang kita harus di atas. Ilmunya lebih luas, lebih bijaksana, dadanya lebih lapang, lebih sabar. Wah, ternyata semua yang sudah dikuasai oleh kita dalam penguasaan kita, ternyata gak ada apa-apanya. Dia menjadi ada apa-apanya ketika dia menguasai diri kita. Yuk sekarang hidup lebih rileks, nikmati sehari-hari, jangan ada yang dikeluhkan lagi ya. Terima semua hal apa adanya, rayakan kehidupan ini karena tujuan hidup adalah merasakan kehidupan. Enaknya dinikmati, tidak enaknya dinikmati, terima semuanya, rasakan, kita akan mengalami kebahagiaan yang tak terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.